Ya, Siapa itu? baik. Ya, Pertama, boleh. yang di dalam rukun haji atau umrah itu yang harus dilakukan adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Adapun Ya. cium Hajar Aswad tidak termasuk di dalam itu. Terus yang saya juga tidak pernah, cuman saya pernah nonton di TV orang berbondong-bondong itu cium batu aswar. Saya tidak tahu tujuannya untuk cium itu apa. Bang, abang pernah lihat orang Kristen itu pakai kalung salib gak? Kenapa itu? Tujuannya apa pakai kalung salib, bang? Itu Saya mau kebanggaan tanya dulu. saya, penyelamat Iya, iya, saya. iya. Maksudnya Itu iya. saya mau tanya juga. Jangan dulu, Ah, ah, Bang Abu, jangan apa? Jawab dulu yang jelas baik, pertanyaan baik. saya. Anda ke Mekah itu, kalau Anda Mm-mm, sudah pernah ke Mekah itu, Anda keliling Ka'bah, terus cium batu aswad. Itu kan orang iya, rame-rame cium. iya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengikuti Nabi, mengikuti apa yang Nabi lakukan. Karena kita punya panutan itu Nabi kita. Nah, sekarang saya tanya, bang, orang Kristen pakai salib itu untuk apa, bang? Di kalung sampai bikin dari emas. Apa, bang? Suaranya tenggelam, bang. Halo? Suaranya hilang. Halo? Ya sudah abang turun saja pakai hotel yang selain saja. Soalnya abang Sabar juga. dulu, sabar. Aduh. Oh, Raden. Ada Raden, ada Bang Mana Yadi. Raden juga turun. Iya, Bang Yadi ini siapa Bang Yadi? Bang Yadi Kristen atau Muslim Bang Yadi? Muslim. Oh, Muslim. Ada yang mau Kalau disampaikan yang Bang? bang, Saya dengar aja, mau belajar juga. oh siap. Ya izin Bang ya, soalnya ini buat tempat oten Bang ya. Turunkan. Assalamualaikum. Aduh, si Putra ini turunkan aja. Oh, ini anak kecil nggak ada ilmu, nggak usah. Bang tiga huruf ini Kristen ya, Oten ya? Ih Bang Jir kayaknya itu Kanda. Enggak. Saya juga mau tanya ini, Cak. Ini Abu Adit kalau nggak salah yang 3 tahun lalu dia jadi mualaf. Dulu Konghucu atau belum? Belum. Saya dari sekte langit. Iya ada tamu itu Bang. Iya. Enggak yang Sayang tadi. Adi Abimanyu ini siapa? Siapa? Bang Abimanyu. Ya, halo, selamat malam. Oh, Kristen bang, silakan. malam. Ya, Abang Kristen. salam kenal sama. Salam kenal. Abang Kristen bang ya? Iya. Iya dong, harus Saya dong. Oten. Oke, Oten harus. Bang, abang tadi dengar ya ada teman anda nanya ke saya. Tanyalah ke kami lah, kenapa harus cium batu Hajar Aswad itu kan gitu. Dan tadi mungkin saya udah jelasin, tidak ada dalam rukun umroh atau haji itu harus cium, itu nggak ada. Nah jadi saya mau tanya yang balik itu, bang, kenapa orang Kristen pakai kalung salib tuh, tanda salib? Oh, saya Oten, cuman saya tidak pakai kalung salib, Bang. Iya, kebanyakan kan ada gitu ya, bang ya, kita lihat. Ya. Mungkin itu cuma sebatas aksesoris saja mungkin, Bang. Oh, aksesoris, baik. Aksesoris itu punya nilai nggak itu kira-kira? Kalau di Islam mungkin mungkin seperti pakai peci ya. Peci itu kan tidak wajib, sunnah kan. Seperti itu. Oh, jadi Pakai tasbih posisi lah, tasbih. iya. Oh, salib tuh ibarat kayak Kalau aksesoris. Ya kalau di tasbih itu di abang itu di muslim itu apa itu hukumnya itu wajib atau gimana itu Bang? Pas tasbih itu. Nggak ada hukumnya. Tapi yang Nggak ada ada itu hukumnya ya? kalau mau berzikir Saya pakai bertanya tangan ya, gitu, apa? pakai jari-jari. Hah? Masih bertanya di seputaran haji ya. Kan di Islam itu ada rukun Islam ya. Ada rukun Islam. Nah, rukun itu kan sesuatu yang berhukum. Artinya syarat orang masuk Islam itu kan harus kelima syarat ini dilakukan. Artinya 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, puasa dan naik haji. Nah, ketika salah satu tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, maka tidak sempurnalah keislaman seseorang. Nah itu gimana Bang?
kalau seandainya abang udah naik haji belum? Belum. Oh, berarti abang belum sempurna ya Islamnya abang? Enggak juga. Kalau saya mampu lalu saya tidak pergi, maka di situ saya tidak sempurna. Tapi kan dah kan kalau- udah umroh. Iya, maksudnya kalau saya tidak mampu, ya kan? Maka Allah itu Maha Penyayang, bukan Maha Penyiksa. Assalamualaikum Kanisa. Jadi Allah memberikan kewajiban beban itu dengan batas kemampuan manusia. Maka bisa saja dia menjadi wajib bagi seseorang dan tidak wajib bagi orang lain karena dihitung dari kemampuan, dilihat dari kemampuan. Seperti itu, Bang. Ini gimana bang? Wajib tapi tidak wajib. Ini gimana ini hukumnya ini? Nggak jelas. Begini. Wajib. Nah, Nih, saya silakan, jelasin. saya ambil air dulu. Nih, saya bacakan hadisnya ya. Rukun iman itu apa? Rukun Islam itu apa? Antasyhada alla ilaha illallah, meyakini atau bersaksi bahwa Allah itu Tuhan, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga Rasul Syukran. yakini sebagai utusan, wa tuqimas sholata, mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata, membayar zakat, wa yu'tuz zakata, Masya wa Allah, syukran tuhajjal barakallah. baita in istata'a ilaihi sabila. No, catat. Man istata'a ilaihi sabila. Catat man istata'a ilaihi sabila itu artinya kalau dia mampu. Naik ke haji bagi yang mampu. Mampu Nah, itu yang tuh, dimaksud yang di jadi- situ apa? jadi pertanyaan, Sebentar, apa? sabar. Nah itu Mampu yang dimaksud di situ enggak. apa? Izin dulu ya. Izin dulu. Kenapa itu? Yang lainnya wajib harus dilaksanakan, tapi kenapa ini ada pilihan? Nah, Bagi yang oke, mampu. baik. Dengan Karena tidak wajib semua yang orang itu, sholat, ya zakat, iya baik. Saya jelaskan. Yang penting Anda diam, saya jelaskan. Kenapa kemudian yang diwajibkan itu adalah orang yang mampu? Karena bagaimana caranya orang mau diwajibkan kalau dia nggak mampu? Itu namanya paksaan. Karena Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tidak membebani manusia di luar daripada batas kemampuannya. Ya kan begitu. Tidak mungkin Allah itu membebani orang di luar batas kemampuannya. Karena Allah itu maha tahu. Dia maha mengetahui, oh orang ini nggak mampu. Secara materi, secara ekonomi, ataupun secara fisik. Dia nggak mampu, maka itu nggak wajib. Kan begitu. Bukan berarti Islamnya tidak sempurna. Karena semua umat Islam pasti mau naik haji. Saya tanya di sini. Di atas atau di bawah semua umat Islam mau naik ke haji nggak? Mau. Kenapa Mau. kalian belum haji? Nggak mampu. Siap Kak, makasih. Masya Allah. Oke? Paham Bang ya? Nah, oke, abang tadi beralasan seperti itu karena tidak mampu ya. Terus Oke. kenapa yang syarat yang kedua itu sholat itu? Nah kalau seandainya tidak mampu berdiri kan bisa duduk. Kalau seandainya Iya, tidak bisa duduk iya. kan bisa duduk. Jenis ibadahnya berbeda Kalau kan? seandainya tidak bisa naik, intinya harus dilakukan hari itu juga. Gini, Maka izin, kenapa ini saya ibadah jelaskan. haji? Ya, Oke. silakan Ustaz. Dalam Islam itu ada ibadah yang tidak membutuhkan materi. Ada ibadah yang kita lakukan dengan materi, dengan fisik. Ada materi yang ada ibadah yang fisik saja, ada ibadah yang dari hati saja. Jadi tingkatan-tingkatan itu ada. Nah, untuk perkara sholat ini tidak ada dikatakan tidak mampu. Kenapa? Semua orang bisa lakukan. Tidak ada orang yang tidak bisa. Kalaupun dia itu sakit nggak bisa berdiri, dia masih bisa duduk kan. Jadi untuk sholat ini tidak keluarkan duit. Semua orang mampu, mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, semuanya mampu melakukan itu. Adapun haji tadi, itu kan kita tahu ya, haji itu ke Mekah itu di Arab Saudi sana, Saudi Arabia. Terus kita yang di Indonesia nggak bisa kita bikin foto Ka'bah taruh di tengah-tengah halaman situ baru kita haji di situ, nggak bisa, mesti pergi ke sana, datang ke sana. Nah untuk datang ke sana kan perlu duit itu, nah beli tiket kan. Nah orang tidak semua mampu untuk beli tiket ke sana. Tapi lihat maha kasihnya Allah, maha rahimnya Allah, maha sayangnya Allah sama hamba. Allah berikan pahala-pahala yang semisal dengan haji tersebut. Siapa yang sholat ya sunnah 2 rakaat sebelum fajar, suruk setelah fajar, maka Allah akan berikan dia pahala haji dan umrah kalau nggak salah ya Dinda ya. Ya.
Sempurna, sempurna, sempurna. Jadi banyak jalan ya, dan Allah itu mengetahui keadaan hamba-hambanya. Tidak dipaksakan kita sebagaimana umat-umat terdahulu yang di dalam keyakinan abang kasih hukum Taurat tapi manusia tidak mampu melakukan, tidak mampu mengembani. Kenapa Tuhan tahu manusia tidak bisa, dia kasih hukum, dia kasih aturan. Nah ini pertanyaan besar. Berarti arti wajib itu bang, maaf Ustadz, berarti kata wajib di sini boleh dilakukan dan tidak boleh, boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, seperti itu ya? Saya udah bilang jenis ibadahnya itu berbeda, ya. Kalau untuk berbicara tentang haji tadi wajib bagi yang mampu. Loh, Nggak, Anda membuat satu kesimpulan yang iya, hukum itu bisa berubah. Ya contoh ya. Contoh sebentar. Hukum itu bisa berubah tergantung ilatnya. Iya, dengarkan saya jelasin, Bang. Jangan ngeyel. Hanya dengarkan, Bang. Jangan ngeyel, Saya sudah Bang. tadi jelaskan. Dengarkan, Ya. Bang. Hukum tuh dia berubah, dia itu tergantung ilatnya. Ada jenisnya dia halal, tapi perbuatannya, perlakuannya itu tidak sesuai syariat, maka dia berubah menjadi haram. Contoh hewan, sapi itu halal, ayam itu halal, kambing itu halal. Tapi kalau dicekik, ya, dipukul, maka tidak boleh kita makan dagingnya, jadi haram. Nah, sekarang kalau bicara kewajiban, betul, haji itu kewajiban. Tapi ingat, Allah kasih pilihan bagi yang mampu. Nggak ada ibadah sholat bagi yang mampu, nggak ada. Coba ada nggak sholat bagi yang mampu? Nggak ada. Atau puasa masih ada ya, puasa masih ada keringanan. Dia bisa mengganti di hari yang lain kalau dia sakit, safar. Tapi kalau bicara tentang yang mampu tadi, apa? Kenapa? Kenapa, Bang? Berarti kalau gitu hukumnya pilih kasih dong. Bukan pilih kasih. Betul emang. Bukan pilih kasih, Bang. Justru di situ menunjukkan bahwa Allah kami itu Allah yang Maha mengetahui. Allah yang Maha kasih, bukan pilih kasih. Allah yang adil. Nggak paham. Iya betul Kak. Contoh, kalau memang gini. Ini Jin, ya seandainya Iya, tukang congor sudah buka mulut ya, kan dah. seandainya Allah itu bebankan seperti itu, ya, maka haruslah bagi Allah menjadikan hamba atau umatnya itu orang kaya semua, harusnya, supaya bisa ke sana. Atau Allah bikin hukum baru, boleh berhaji, ya, tapi tidak ke Mekah. Tapi kan tidak ada aturan-aturan itu. Yang ada Ka'bah itu di Mekah, haji itu ke sana. Nah, disitulah Allah Sang Maha Adil tadi memberikan kewajiban bagi yang sudah mampu, mampu secara fisik, mampu secara materi, mampu secara ilmu. Itu baru ke sana. Oke? Itu sementara Anda membuat hukum dikatakan itu wajib, yang artinya wajib itu kan harus dilakukan walaupun kita dalam keadaan sakit. Iya, itu ibadahnya apa? Jenis ibadahnya apa dulu? Ibadah haji itu saya sudah bilang, ibadah haji itu butuh duit untuk berangkat. Kecuali kita punya bapak, ya punya pesawat sendiri nggak masalah. Enggak. Ya itu berarti nggak salah. Berarti Allah itu tidak adil. Lu bilang itu benar. Lu aja jadi muslim, lu berenang dah tuh lewat samudra. Boleh. Berarti ini Allah yang menyiksa hamba-hambanya, yang menyulitkan hamba-hambanya. Sama mereka paksain Tuhannya itu mati di kayu salib menyiksa diri sendiri. Ini berarti Tuhan ini nggak punya kasih. Ya toh, sebagaimana Yesus, dia katanya Tuhan, tapi kok dia datangnya ke Yerusalem, sementara dunia ini luas, ada Eropa, ada Afrika, ada Asia, kenapa dia ke sana? Terus dipaksa orang semua menyuankan dia. Ini kan lucu. Udah Abu, itu si Meyer. Udah Abimanyu kau diam dulu.
Ini si Lebih baik Major ini. kau congor Masalahnya si Caca kalau saya ngomong dia gelisah, nggak mau diam juga. Aduh, Major ini saya bilang berkali-kali Bang Kau itu takut Jeru. sekali Majur, takut sekali kalau Bukan, salah kelas dia, bukan kelas kita lagi. Kelas dia itu Yesus. Udah ku bilang kita Abimanyu aja dulu lah. Si Major ini saya ya gimana ya, dia hebat sekali nih, cocok sama kita. Udah. Saya mau selesaikan aja dulu dengan yang tadi. Kenapa bagi yang mampu seolah-olah wajib Allah tuh pilih-pilih gitu. Nah, di dalam surah Ali Imran ayat yang Bayu, kayak gitu ke-97 bertanya, langsung masuk angin kan, minta dikerokin. sebentar. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sekaligus saya mau jawab si ini nih, kita lawan debatnya Yesus si Major. Ya. Baik. Dikatakan di dalam ayat ini, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, dan disebutkan di situ ibadah haji ke Baitullah. Kenapa demikian? Allah cuma karena ibadah haji itu ya, ibadah yang sifat ritualnya itu fisik, butuh biaya, perjalanan ke sana. Kemudian ya banyaklah hal-hal berat termasuk keamanan jiwa dan raga. Kenapa Allah berikan ini kepada yang mampu yang atau disebut dengan istiha'ah? Karena memang ini bentuk kasih sayang Allah yang tidak membebani manusia, umat hambanya dalam beribadah kepada Allah. Selain daripada itu mudah kan? Tidak perlu biaya, di rumah bisa kalau memang sakit. Kecuali haji. Haji ini memang berat dia. Sudah? Sudah Bimanyu? Iya bang, ya satu lagi bang, satu lagi ya. Saya ingin di Islam itu kan ada siksa kubur ya bang. Kalau tidak salah, Masya Allah, tabarakallah. Syukran ke Stephen. Ya. dua buka, upawan Nabi Yuka, mandi nuka ya. Nah itu pertanyaan itu kan yang malaikat yang nanya ya kepada si ahli kubur ini. Nah itu pertanyaan itu dari inisiatif dari malaikat sendiri apa dari Tuhannya? Perintah dari Tuhannya? Jadi sifat malaikat itu, ya sifat malaikat itu tidak pernah melakukan sesuatu lebih dulu tanpa ada perintah. Itu sifat malaikat. Dia nggak pernah kayak manusia punya inisiatif bikin begini, bikin nggak ada ya. Malaikat itu dia cuma tunggu terhadap perintah. Nah yang saya heran tuh mungkin di dalam Yohanes 20 yang malaikat nganggur tuh kan, nunggu di dalam kubur ngapain gitu, nganggur. Kayak saya bilang malaikat itu dia nggak bisa, dia harus ada perintah gitu. Ya, bang, ya sudah. dulu, bang. Ya kan tadi pertanyaannya. Oke, Abimanyu. Abimanyu tadi pertanyaannya kan cuma di situ, apakah itu inisiatif malaikat, kan di situ. Udah dijawab, malaikat itu tidak pernah melakukan sesuatu kalau tidak ada perintah. Ya kalau seandainya itu perintah dari Allah sendiri, memangnya Allah tidak mengetahui akan jawaban yang ditanya, jawaban yang dari si mayit ini? Bukan, karena persoalan di alam kubur itu bukan persoalan hari ini yang kita masih bisa pakai akal kita untuk menjawab atau dari hafalan kita. Bahkan pertanyaan di situ kita sudah akal nggak berfungsi, yang berfungsi adalah keimanan kita. Jadi kalau seandainya bisa seperti begitu, Allah lihat KTP, mati kita bikin KTP saja muslim, ya taruh di kafan situ. Jadi begitu malaikat mau tanya langsung kasih tunjuk KTP, nggak bisa seperti itu. Maka imanlah orang ya sehebat-hebat hari ini kita bisa hafal Quran sekian, kita belum tentu bisa lolos dari yang namanya pertanyaan kubur. Kenapa? Ya tergantung iman dia, ketauhidan dia kepada Allah benar atau tidak. Bukan lagi pakai akal. Bukan itu pekerjaan saya. Jadi begini Ustaz. Jadi kan
tadi malaikat ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada si mayit ini. Nah, perintah ini kenapa Allah yang Maha mengetahui, kenapa memerintahkan malaikat untuk bertanya lagi, padahal Allah itu Maha mengetahui. Kenapa suruh bertanya lagi gitu? Baik. Nah, itu Tadi saya sudah jawab ya. Kalau hari ini mungkin kita bisa bilang begitu, Bang, karena kita masih hidup, kita masih pakai akal kita kan. Bahkan kita bisa hafal 1 hari pertanyaan 3 itu. Nggak usah 1 hari, 5 menit kita sudah bisa hafal. Man rabbuka Allah, man nabiyuk Muhammad, ma dinuk Islam. Kita 1 menit sudah hafal. Abang pernah rasakan mabuk nggak, Bang? Mabuk, teler. Pernah. Kira-kira, Bang, Abang yang dirasakan itu pada saat teler itu apa, Bang? Pusing. Iya, pusing. Tidak terkontrol, ya kan? Tidak terkontrol kan? Nah, kita itu masih hidup dalam keadaan begitu. Itu tak terkontrol. Apalagi yang sudah mati, akal sudah tidak main, tidak berfungsi. Disitulah ranah iman yang akan menjadi penilaian. Benar nggak imanmu saat kau hidup tuh? Mungkin hari ini bisa kita jawab, ya. Coba. Ini hal yang kita tidak bisa pakai logika kita untuk ya sudah hafal aja sebelum mati kan gitu. Pas mati ditanya bisa jawab, nggak begitu. Dan pertanyaan saya, apakah cuman muslim yang ditanya begitu? Enggak, semua manusia ditanya seperti itu. Semua manusia. Makanya kalau orang-orang kafir ketika ditanya man rabbuka, dia bilang la adri. Saya tidak tahu. Man nabiyuk, la adri. Saya nggak tahu. Coba bayangkan, padahal kalau saya tanya di Bang Abimanyu sekarang ini, kalau umpama abang menganggap bahwa itu untuk pertanyaan muslim, kalau ditanya seperti itu, siapa Tuhanmu? Mudah kan? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Gampang. Bahkan orang Kristen pun bisa jawab. Tapi ketika di kuburan, bukan akal, tapi iman. Makanya kita diperintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan ya orang yang berserah diri, berserah diri kepada Allah. Gitu Bang Abimanyu. Kalau di dalam kekristenan nggak ada nanya-nanya karena sudah nanti Yesus yang pastikan siapa dia gitu. Kalau sekarang orang pastikan siapa Yesus. Ya kan? Dalam kubur nanti ditanya pakai bahasa apa nanti? Ditanya pakai bahasa Arab. Oh, pakai bahasa Arab. Kalau dia tidak tahu bahasa Arab berarti nanti pelangap-pelongo dong. Makanya kau kan bilang aku nggak tahu. Nggak pakai akal. Justru orang-orang kafir nanti ketika ditanya dia kayak pelangap-pelongo. La adri, saya nggak tahu. Berarti kalau saya jawab dengan bahasa Batak berarti Allah nggak tahu dong. Nah itu yang saya bilang, kalau pakai akal hari ini kita hafal. Man rabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad. Tanya, saya jawab. Udah nggak bisa. Ya hari aku bilang, tahu nggak Allah yang apa yang saya jawab? Kalau kalian nanti ditanya sama malaikat, man rabbuka, Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1 nomor 1. Kalau kayak kau Major. Enggak ditanya saya. Kau Major nggak ditanya Major. Major. Nggak ditanya kau Major. Nggak ditanya kau. Katanya. Ayah ada koko bilang kan? Enggak, kau nggak ditanya Major. Apa yang saya jawab? Malaikat udah tahu kalau kau. Kalau kalian yang kafir, malaikat udah tahu, nggak ditanya lagi. Enggak. Ditanya. Atau begini, pas ditanya man rabbuka. Jadi begini. Jadi pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Major, kalau sama Major ini saya malas. Kenapa coba? Lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan aja. Iya, kalau Allah itu hanya tahu satu bahasa. Jadi bagaimana dengan orang lain yang bukan bahasa Arab? Sudah. Nggak masalah buat kami. Allah itu tahu semua bahasa, kitanya yang tidak tahu. Sudah. Menurut buka. Ayah ada koko.